Dimohon kepada ikhwan yang masih berada di luar masjid untuk segera masuk, karena insya Allah sebentar lagi pengajian akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, hadirin para ikhwan sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa datang di masjid ini dalam rangka kita bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, berupa melaksanakan sholat, berdoa, berzikir, dan juga insya Allah kita bersama-sama akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya di sini sebagai ketua panitia acara sekaligus merangkap sebagai pembawa acara, bahwa pada kesempatan kali ini, pada hari Sabtu tanggal 22 Dzulhijjah tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September 2016 Masehi, kita berkumpul di sini di Masjid Imam Syafi'i, Suko, Mojokerto, dalam rangka mengadakan acara kajian ilmiah. Dan untuk pemateri kita pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Ustadzuna Ja'far Umar Thalib, dan beliau alhamdulillah telah hadir berada di hadapan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, hafizahullah taala. Dan juga kami di sini selaku pribumi mengucapkan selamat datang khususnya kepada Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib, dan juga kami mengucapkan beribu-ribu rasa hormat dan terima kasih kami kepada beliau atas perkenanan untuk hadir di tempat kami ini. Demikian juga kepada ikhwan, kepada hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam rangka untuk meramaikan masjid Allah ini dengan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama thalabul ilmi. Dan kami atas nama panitia, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, baik dari penyambutan, pelayanan maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada sebagian ikhwan yang berpartisipasi
untuk menyukseskan terselenggaranya acara ini. Atas kebaikan dan partisipasinya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Hadirin ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini yang akan diisi oleh Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib. Beliau akan menyampaikan materi yang berjudul beragama itu harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat rindu dengan beliau karena mungkin sudah lama tidak jumpa, dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bermuajahah, berjumpa langsung dengan beliau. Kita harapkan faedah dari beliau berupa ilmu-ilmu untuk kita sekalian yang tentunya insya Allah bermanfaat, terutama dalam memperbaiki taqarrub ilallah kita, pendekatan diri kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi keikhlasan. Dan juga kedatangan Ustaz Ja'far Umar Thalib ini, kita mengharapkan kepada beliau bahwa nanti ceramah yang beliau sampaikan ini juga memberikan targhib atau memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk bisa istiqomah, sabar dan tegar di atas cahaya as-sunnah. Adapun tentang aturan atau sistematika acara kita pada kesempatan kali ini, pertama pembukaan dan barusan sudah saya buka. Kemudian yang kedua langsung saja penyampaian materi oleh Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib sampai secukupnya, ya, dirasa cukup untuk penyampaian materi oleh beliau. Saya tidak membatasi, dan baru nanti insya Allah setelah selesai penyampaian materi tidak ada sesi tanya jawab, mohon maaf karena juga memang mengingat waktunya sudah begitu malam. Langsung nanti kita tutup dan kita laksanakan sholat isya secara berjamaah bagi yang belum melaksanakan sholat isya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku mewakili panitia acara. Untuk selebihnya waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilahkan kepada Ustaduna Ja'far Umar Thalib hafizahullahu ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, para asatidzah yang saya muliakan, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala hidayah dan taufik kepada sebaik-baik agama, sebaik-baik
amalan dan sebaik-baik ilmu. Sebaik-baik ilmu yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ini sebaik-baik ilmu. Allah memelihara ilmu ini untuk sampai kepada kita, untuk membimbing kita supaya kita beramal dengannya, sehingga kita bisa mencapai sebaik-baik amalan. Hadirin sekalian, saya ingatkan untuk diri saya sendiri khususnya dan hadirin pada umumnya tentang misi agama kita, di mana Allah Ta'ala memberitahu kita dalam firman-Nya di surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintah mereka itu dengan agama ini kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini, dengan bersikap hunafa, bersikap condong memihak secara total kepada tauhid dan antipati terhadap syirik, memihak ahlu tauhid dan antipati musyrikin terhadap kaum musyrikin, memihak sunnah dan ahlus sunnah, serta antipati terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu sikap hunafa. Tidaklah diperintah oleh Allah dengan agama ini kecuali mengikhlaskan agama untuk Allah dan bersikap hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan menegakkan salat, menunaikan segala syarat sahnya salat dan menunaikan segala rukun salat dengan segenap sunnah-sunnahnya. Menegakkan salat sehingga salat itu berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Alkitab was Sunnah. Ukurannya, nisabnya, haulnya, semuanya.
wa dzalika dinul qayyimah. Hanya dengan itu pengamalan agama ini, maka jadilah agama ini lurus. Orang mengamalkan agama dengan cara mengikhlaskan agama untuk Allah semata, beragama bukan untuk maunya sendiri, bukan untuk mengikuti selera masing-masing. Beragama adalah untuk mengikuti kemauan Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul. Yang tahu kemauan Allah hanyalah berita yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pasti. Maka beragama itu harus tunduk kepada apa yang dimaukan oleh Allah. Oleh sebab itu, para ulama menyimpulkan beragama itu harus al-ikhlas wal ittiba. Ikhlas untuk Allah dan ittiba mengikuti tuntunan Nabi. Dan itulah baru dinul qayyimah, agama yang lurus. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, Allah Ta'ala memberitakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-17 sampai ke-18, walladzina ijtanibut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, dan mereka yang menjauhi para taghut untuk jangan sampai beribadah kepadanya, dan bertaubat kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah. Bagi mereka busyra, bagi mereka kabar gembira. Kabar gembiranya yaitu kemenangan, kemuliaan di dunia, dan rahmat Allah di akhirat, sehingga dengan rahmat Allah itu masuk surga. Itu busyra. Yaitu orang-orang yang mendengar omongan Allah dan Rasulnya, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti yang terbaik, yaitu menjalankan ayat-ayat muhkamah, hadis-hadis yang sahihah, sharihah, yang sahih, yang jelas gamblang. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat Quran yang jelas gamblang. Karena memang belajar Al-Quran was sunnah
bagi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah untuk beramal, bukan untuk debat, bukan untuk berpandai-pandai kata, tetapi untuk beramal. Karena untuk beramal maka cari yang jelas-jelas. Adapun yang mutasyabihat, yang samar-samar, ini perkaranya ialah perkara yang menurut sebagian mufassirin dikembalikan kepada ulama yang diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami ayat-ayat itu dan membimbing kita untuk memahami ayat-ayat itu, dan itu adalah jalan yang terbaik. Yattabi'una ahsanah, mengikuti yang terbaik dalam belajar agama, menempuh jalan terbaik. Belajar agama bukan untuk debat, bukan untuk pidato, tapi untuk beramal dengannya guna mencapai hidayah dari Allah. Mereka itu yang Allah beri hidayah, orang-orang yang Allah beri hidayah, dan mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Ulaika hum ulul albab, mereka itu orang-orang yang cerdas, mampu membedakan mana yang merupakan bagian saya yang wajib saya tunaikan, mana yang bukan kapasitas saya untuk membicarakannya. Cerdas karena memang mau cari ridha Allah. Hadirin, itulah orang-orang yang ikhlas dalam beragama, orang-orang yang telah mengislamkan dirinya. Al-Islam itu dari kata al-istislam, tunduk, bukan dari assalam, damai, bukan. Damai. Al-Islam itu istislam, tunduk, bukan damai. Ya, Islam sama sekali tidak menganjurkan kepada perdamaian. Al-Islam selalu menyeru kepada peperangan. Sampai kapan? Sampai wa yakuna dinu kulluhu lillah, hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sampai tidak terjadi syirik kufur terang-terangan, dan sampai agama itu seluruhnya untuk Allah, baru damai. Karena menurut pandangan Allah dan Rasulnya, sumber konflik itu ialah kufur dan syirik. Ini yang harus diberantas. Bid'ah dan ma'asi, ini yang harus diberantas. Harus tunduk kepada siyadatul Islam, kepemimpinan Islam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Begitu Allah perintahkan. Perintah Allah itu apa? Wajib. Bahwa agama ini adalah agama perang. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Sampai kapan? Hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah. Al-fitnah dikatakan oleh Imam Ahmad ialah asyirik. Sampai tidak terjadi syirik dilakukan terang-terangan. Apalagi dibilang kearifan lokal. Syirik kok dibilang kearifan lokal.
sampai tidak terjadinya perbuatan syirik dan kufur terang-terangan, dan sampai agama ini seluruhnya untuk Allah, artinya agama yang sah secara kenegaraan yang diakui hanya Islam. Tempat ibadah yang boleh tampil di depan umum hanya masjid. Selain masjid harus minggir. Boleh bikin di tempat lingkungan tertutup untuk kalangan tertentu. Gereja tidak boleh ditampilkan, gerejanya itu nggak boleh ujungnya itu salibnya itu sampai muncul gitu, nggak boleh. Atau pura di kalangan tertentu, di tembok tertutup, nggak boleh. Betoro kolonya itu ketok gitu, nggak boleh. Jadi kalau selama lambang-lambang kekafiran, kemusyrikan itu ditampilkan, itulah sumber konflik. Tidak ada damai, perang terus sampai semua itu keok, kalah dengan pedangnya Islam. Ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Aku diperintah oleh Allah untuk aku memerangi seluruh manusia sampai mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sampai mereka mau menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Tidak ada damai, perang terus. Sampai kapan? Sampai itu tadi, sampai agama itu yang sah, yang boleh ditampilkan hanya al-Islam, yaitu la ilaha illallah. Hanya tauhid yang boleh ditampilkan, syirik tidak boleh. Nah, itu Islam, al-Islam, yaitu dari kata al-istislam, tunduk taat. Ikhlas itu jangan maunya sendiri. Islam ke Indonesia, ke Indonesiaan, yaitu maunya orang Indonesia. Islam Nusantara, maunya orang Nusantara. Loh, kapan wahyu turun di Nusantara? Ada kok turun Wahyudi. Kalau wahyu dari Allah itu hanya turun kepada Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, rasul penutup, maka harus tunduk kepada apa yang diwahyukan kepada beliau. Islam itu ikhlas. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, taghut itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu ma yu'badu, kullu ma yatajawazu bihi min ma'budin au muta'in au matbu'in. Yang namanya taghut itu semua yang menjadi sebab hamba Allah melanggar hukum Allah dalam bentuk sesembahan, kuburan kiai, kuburan habib, kuburan setan, kuburan dedemit dan sebagainya, atau yang
ditaati. Dukun-dukun, kiai-kiai yang dalam hal ini maksudnya ialah ulama su. Ya maaf kalau saya artikan ulama su itu ulama bajingan. Ya arti terjemahannya gitulah, terjemah bebasnya. Yang ditaati kiai itu atau ulama su itu untuk melanggar hukum Allah, untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini tauhid yang ditaati atau yang diikuti dalam bentuk isme, sekularisme, pluralisme, dan isme yang lainnya yang isinya ajaran-ajaran itu ialah mengajak orang untuk melanggar hukum Allah. Itu tauhid. Mereka yang menjauhi para tauhid sehingga tidak mau tunduk kepada para tauhid itu, dan selalu bertaubat kepada Allah, bagi mereka busyra, kabar gembira, kemenangan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Allah memberi kepada mereka hidayah, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, betapa pentingnya kita berikhlas untuk dalam agama ini. Sebab kalau tidak ikhlas tidak diterima kita beragama. Betapa kita harus tunduk kepada kemauan Allah dalam beragama ini. Karena yang butuh itu kita, yang memerlukan dengan agama Allah itu kita, bukan Allah. Allah nggak butuh, nggak perlu sama kita. Allah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir, menolak perintah ini untuk menjauhi para tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah, kalau kalian menolak, maka Allah nggak punya keperluan apa-apa sama kamu, sama kita. Allah nggak perlu apa-apa. Ghaniyun ankum wala yardha li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kekafiran dilakukan oleh hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, tapi kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, nikmat hidayah, nikmat al-Islam, nikmat al-kitab was sunnah, nikmat taufiq ila ma yuhibbuhu wa yardah, Allah ridha kepada kalian kalau kalian syukur. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah dosa seseorang menjadi atau dihukumkan kepada orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian tempat kembali kalian ialah kepada Tuhan kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian ketika kalian sudah kembali,
Allah memberitahu kalian apa-apa yang kalian lakukan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di hati kalian. Ya. Hadirin, bahkan Allah memberi garis tegas untuk kita diterima amalan kita itu, untuk kita diterima iman kita itu. Kalau tidak mengikuti garis Allah ini, tidak dianggap beriman kita ini. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan taatilah oleh kalian Rasulnya dan ulil amri minkum, yaitu jumhur ulama menafsirkan ulil amri minkum ialah ulama, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menafsirkannya yaitu penguasa minkum, dari kalangan kalian kaum muslimin, penguasa Islam. Maka kalau kalian bertikai tentang suatu masalah antara kalian dengan ulil amri, atau ada perselisihan pendapat di antara ulil amri itu, faruddu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran was sunnah, karena yang namanya dalil ialah Al-Quran was sunnah, bukan kembali kepada aqwal ulama, bukan kembali kepada omongan-omongan para ulama. Oh ini ulama tua, oh ini ulama muda, oh ini ulama STW, setengah tua setengah muda. Loh, kok kembalinya ke situ? Ulama tua lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu daripada ulama muda. Loh, kok ke situ kembalinya? Oh lebih senior, junior, atau apa? Bukan itu tempat kembali dalam perselisihan yang terjadi di antara kita. Yang tempat menjadi tempat kembali itu ialah Alkitab was sunnah ilallahi war rasul, kepada Allah yaitu Al-Quran, war rasul, dan kepada as-sunnah. Itu tempat kembali. Artinya ulama manapun yang berpendapat dengan satu pendapat harus dinilai dengan Al-Quran was sunnah, tidak dengan omongan ulama yang lainnya. Para sahabat Nabi berpendapat harus dinilai dengan Al-Quran was sunnah. Para tabi'in berpendapat harus dinilai dengan Al-Quran was sunnah. Para tabi'in, para ulama terus, para masyayikh sekarang harus semuanya dinilai dengan Al-Quran was sunnah. Ya, ndak boleh taklid, ndak boleh membebek kepada siapapun dari ulama. Syekh Fulan mengatakan demikian, harus dinilai dengan Al-Quran was sunnah. Bagaimana?
Ya. Jangankan Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Abu Bakar As-Siddiq, orang termulia dari umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Umar bin Al-Khattab, orang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq di umat ini, berpendapat bahwa haji ifrad itu wajib atas kaum muslimin. Sementara dalil menyatakan Rasulullah menganjurkan haji tamattu, maka pendapat Syekh Abu Bakar As-Siddiq atau Syekh Umar bin Al-Khattab minggir karena tidak mencocoki dalil. Ya. 6. Ada gejala-gejala di kalangan salafiyun yang menjadikan ulama sebagai stempel karet, yang menjadikan para masyayikh sebagai stempel karet untuk membenarkan hawa nafsunya, dan ini bahaya, bahkan menggiring kita untuk taklid buta, membebek kepada masyayikh. Oh, ini pendapat hayat kibarul ulama. Tidak peduli, kibarul ulama tidak turun wahyu kepada mereka. Ya, harus dinilai juga dengan Alkitab was Sunnah. Wah, ini pendapat Syekh bin Baz, gimana? Tidak peduli. Wah, ini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, naam, tidak peduli. Kalau menyelisihi Alkitab was Sunnah, minggir. Kita menghargai pendapat itu tapi tidak mengikutinya. Kita mengikuti Alkitab was Sunnah, karena al-Islam itu ialah al-istislam, tunduk taat kepada Al-Quran was Sunnah, ikhlas untuk Allah semata. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, kembalikan perselisihan pendapat itu kepada Al-Quran was Sunnah. Kalau kalian tidak mau kembalikan kepada Al-Quran was Sunnah dalam menyelesaikan perselisihan pendapat, berarti kalian telah kufur kepada Allah dan hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, kembali kepada Al-Quran was Sunnah dalam perselisihan pendapat itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan akan lebih baik lagi akibatnya nanti di belakang hari. Ya, itu An-Nisa 59. Kemudian Allah mensinyalir adanya mental bejat orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak mau kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-60 dan 61, kelanjutan daripada surat An-Nisa ayat ke-59. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Tidakkah kamu melihat
orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Namun itu pengakuannya, tapi keinginannya apa, kecenderungannya apa? Yuriduna yatahakamu ila taghut, ingin bertahkim kepada taghut, kepada para dukun-dukun perewangan, kepada para taghut, kiai-kiai, ulama su yang memberi fatwa-fatwa sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang menjual belikan agama dengan murah. Para taghut dijadikan rujukan, meninggalkan Alkitab was Sunnah, merujuk kepada para taghut, padahal mereka diperintah untuk ingkar kepada para taghut. Dan syaitan menginginkan dengan cara begitu untuk menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Syaitan mengajak orang untuk sesat dengan mengajak mereka mencari keputusan hukum dari selain Al-Quran was Sunnah, keputusan hukum dari fatwa-fatwa yang bisa dijual belikan, dodolan fatwa kayak dodolan jamu ini. Atau mencari hukum dari hukum-hukum setan yang telah diwariskan oleh penjajah-penjajah kafir semacam KUHP yang sekarang menjadi hukum yang diistilahkan hukum positif, yang dipaksakan kaum muslimin untuk tunduk kepadanya. Nggak mau dengan hukum waris yang diatur oleh Islam, oleh Alkitab was Sunnah, cari dari hukum KUHP. Nggak mau dengan hukum pernikahan yang diatur oleh Islam, bahwa seorang pria kafir dilarang menikah dengan wanita muslimah. Cari hukum dari catatan sipil, hukum kafir dari KUHP, hukum setan yang diwariskan oleh setan-setan penjajah kafir Belanda. Dan begitulah kemudian membuat omongan-omongan kafir, omongan-omongan kufur. Kita mau Islam yang kedisinian dan kekinian. Kedisinian yakni cocok dengan kondisi di sini. Di sini banyak agama yang perlu diridhoi, banyak agama yang perlu diakui sebagai satu kebaikan, keragaman yang indah katanya. Gimana? Selain Islam adalah innamal musyrikuna najas. Allah katakan orang-orang musyrik itu najis. Dibilang orang-orang yang baik, orang beragama itu orang baik. Kita menginginkan damai. Katanya hadat si Dajjal, syaitan, syaqi, jahil, yang menamakan dirinya Said Agil Siraj, Profesor Dr. Said Agil Siraj, Ketua PBNU,
ada dajjal, syaitan, ada mengatakan tidak ada perang suci, yang ada ialah semua perang kotor. Adzal kalam kufur. Agama ini memerintahkan kita untuk menjalankan misi peperangan yang suci. Bagaimana ketika Allah menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian perang dalam surat Al-Baqarah, dan kalian tidak suka dengan perang itu. Ini menunjukkan hukum Allah tidak mesti harus sesuai dengan kemauan kamu, suka dan tidak sukanya kamu. Kamu tidak suka perang, tapi Allah mewajibkan perang. Apa ini kotor? Ya syaqiyil jahil, ya dajjal. La wallahi, ini adalah suci karena perang yang diniatkan beribadah dan taat kepada Allah. Ya. Nah, ketika orang memaukan untuk kembali kepada tauhid, sementara mereka diperintah untuk kufur kepada tauhid, maka syaitan akan menyesatkannya dengan sejauh-jauh kesesatan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, dan kalau dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, hukum Islam, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, engkau melihat orang-orang munafik akan menghalangi kamu untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan sebesar-besar penghalangan. Hadirin, orang munafik itu sejahat-jahatnya kafir. Kafir yang paling jelek itu munafik. Sebab Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak paling bawah dari neraka. Kafir yang paling kafir itu munafik. Jadi yang tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mau tunduk kepada Alkitab was Sunnah, itu adalah munafik. Dikatakan oleh Allah munafik. Allah yang membuat vonis ini. Ya. Dan mereka tandanya orang munafik itu yasudduna anka sududa. Dia akan menghalangi kamu, menghadang kamu untuk kembali kepada Al-Quran was Sunnah dengan sebesar-besar penghalangan. Selanjutnya, dalam surat An-Nisa ayat ke-62 sampai 64, Allah memperingatkan bagi mereka yang menuruti kemauan orang-orang munafik ini dalam meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya, dalam meninggalkan kemestian merujuk kepada Al-Quran was Sunnah. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bagaimana nanti, kata Allah, kalau mereka ditimpa oleh petaka akibat tangan mereka, yaitu ketika mereka sudah meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya,
mereka ditimpa oleh berbagai petaka. Ayo, sekarang dirasakan. Mau menegakkan hukum taghut, hukum setan, seperti mau menegakkan benang basah. Isinya muter-muter aja. Wah, mau memutuskan siapa pembunuh seorang perempuan gara-gara kopi beracun, 9 bulan gak mari-mari. Opo itu? Hukum apa itu? Hukum tai kucing itu? Apa itu? Bulet aja. Mau memberantas narkoba, wah gagah. Mau memberantas narkoba, perang terhadap narkoba, wah hebat. Dibentuk BNN, Badan Nasional Narkotika. Ya Allah, tangkap pokoknya yang bawa bahan-bahan narkoba, tangkap. Barang buktinya, BB-nya mana? Ini apa itu, Sabtu? Ya wes, ini, ayo kau masuk. Diganti BB-nya, barang buktinya diganti sama tepung tapioka. Lah ini mahal loh. Ya bocah, mahal lagi. Ya wis, dilawet aja, jual lewat belakang, gali lubang, tutup lubang, mau memberantas. Tapi mentalnya orang-orang yang tidak tunduk kepada hukum dan tidak akan berwibawa dengan hukum ini kecuali hukum Allah. Hukum-hukum selain hukum Allah itu khayal, orang berkhayal mau menegakkan hukum. Negara hukum katanya, negara hukum. Isinya negara penuh pelanggaran hukum. Negara hukum, namanya mentereng sekali, negara hukum. Negara hukum, isinya cuman negara hukuman. Mau berkhayal mencari hukum selain hukum Allah, akhirnya ditimpa berbagai musibah. Dan karena kekufuran, kekafiran yang tambah terang-terangan, tambah hari tambah terang-terangan, alam tidak rela, alam marah. Maka alam pun tidak bersahabat. Di musim hujan banjir, di musim tidak hujan kekeringan. Belum lagi gempanya, belum lagi ini dan itu. Alam bergolak, resah alam dengan kekafiran yang semakin terang-terangan. Ya, bagaimana kalau tertimpa kepada mereka musibah? Setelah tertimpa musibah, loh ya apa ini? Loh kami ini sesungguhnya ingin baik, lah ya apa? Meletus berbagai kasus, berbagai problem. Diterapkan untuk politik demokratisme, konsep politik kafir, yaitu yang bernama demokratisme. Maka kafir-kafir najis itu melalui pintu demokratisme bisa mentengkelek di hadapan muslimi, padahal najis, dan mencapai posisi-posisi kekuasaan. Nah ini musibah. Ya apa?
Kok musibah kayak gitu? Ya kami ini sesungguhnya ingin baik. Mereka demikian. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu Allah tahu apa di dalam hati mereka. Fa'rid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka. Wa'idhum, dan beri nasihat mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan beri kepada mereka, pada diri mereka, omongan yang tegas. Qawlan baligha, kata para mufassirin, ditafsirkan oleh ayat lain yaitu qawlan sadida, omongan yang benar, omongan yang tegas, jangan mencela-menceli, tegas jelas, ini kufur. Wahai pemerintah Indonesia, engkau menjalankan hukum kekafiran. Kembalilah kepada hukum Allah kalau ingin selamat. Harus disampaikan itu. Harus ada yang berteriak demikian. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dan seandainya mereka itu ketika berbuat zalim, yaitu mempermainkan hukum Allah itu, menzalimi diri mereka, berbuat dosa, berbuat jahat, ketika mereka mau datang kepadamu fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan seandainya Rasul mintakan ampun atas dosa mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah itu adalah maha pemberi taubat dan maha pemberi rahmat. Seandainya mereka mau taubat, ayolah taubat. Wahai pemerintah Indonesia, wahai presiden, wahai wakil presiden, wahai para menteri-menteri, wahai para jenderal-jenderal berbintang lebat, wahai para pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat, kembalilah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian. Ini alam ini nggak rela dengan perbuatan kalian durhaka kepada Allah itu. Maka alam menunjukkan kemarahannya. Diberitakan oleh Allah betapa marahnya alam itu akibat syirik dan kufurnya manusia. Apa? Takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu tula an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit yang 7 pecah karena marah, dan hampir saja bumi terbelah karena marah. Gunung-gunung hampir runtuh karena marah ketika mereka menyatakan Allah itu punya anak. Alam ini marah. Allah beritakan alam ini marah ketika kekafiran dilakukan terang-terangan. Apalagi petentang-petenteng, bukan saja terang-terangan, petentang-petenteng kekafiran itu dilakukan, sehingga dibikin minder orang yang menyatakan seruan kepada Islam. Ya Allah, ya, kembalilah kepada Allah. Maka Allah menyatakan dalam ayat berikutnya di surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
maka demi Tuhanmu, ini sumpah, Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia, demi Tuhanmu, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka ganjalan keberatan atas putusan engkau, putusan sunnah, dan tunduk melaksanakan keputusan itu dengan setunduk-tunduknya. Ya, begitu surat An-Nisa ayat ke-59 sampai ayat ke-65 memberitakan kepada kita bahwa kewajiban kita itu kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan yang tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mau dengan hukum Allah dan Rasulnya, kafir, bahkan dikatakan munafik, lebih jahat dari kafir. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, karena itu Rasulnya diperintah oleh Allah untuk tetap istiqomah menerapkan hukum terhadap mereka dengan hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu, dan tetapkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik, dan hati-hati, mereka itu bisa membuat fitnah, menyimpangkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau dengan hukum yang engkau tetapkan atas mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim, ketahuilah sesungguhnya Allah menginginkan dengan penolakan mereka itu untuk menimpakan kepada mereka petaka dengan sebagian akibat perbuatan dosa mereka. Inna katsiran minan nasi la fasiqun, sesungguhnya kebanyakan orang fasik, kebanyakan orang fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang mau berkeyakinan. Hadirin, ini ayat nggak main-main ini. Mari kita ngaji dari Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, tentang ayat ini, supaya kita mempunyai sikap yang jelas, ya, dalam perkara hukum setan ini. Qala al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi rahimahullah, berkata al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi rahimahullah, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi al-muhkam al-mustamilu ala kulli khairin an-nahi an kulli syarrin. Allah mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang muhkam, yang jelas, al-mustamil ala kulli khair, hukum Allah itu meliputi atau mengandung segala kebaikan, an-nahi an kulli syarr,
yang melarang dari segala kejelekan. Wa adila ila ma siwahu minal ara'i wal ahwa'i wal istilahati, dan keluar dari hukum Allah terus menuju kepada selain hukum Allah, yaitu kepada pikiran-pikiran, hawa nafsu, istilah-istilah allati wada'ahar rijalu bila mustanadin min syariatillah, yang mereka letakkan semua pikiran-pikiran itu dalam hukum itu, diletakkan oleh orang-orang tanpa bersandar kepada syariat Allah. Kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi minad dhalalat wal jahalat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang berhukum dengannya, yaitu dari berbagai kesesatan-kesesatan dan berbagai kebodohan-kebodohan, warisan nenek moyang dan sebagainya. Nenek moyangnya bangsa Indonesia ini orang-orang animis, suku Dayak, suku Kubu, Lubu, ya, yang tinggalnya di hutan. Masa disuruh kembali kepada nenek moyang itu? Hayalan-hayalan nenek moyang itu. Atau kalau di Papua situ suku Asmat atau suku apa, yang pakai koteka. Loh, masa itu menjadi kebanggaan? Wong muda jadi kebanggaan. Itu yang mau menjadi rujukan syariat kamu. Mimma yad'unaha bi ara'ihim wa ahwa'ihim, yang diletakkan semua itu dari pikiran dan hawa nafsu mereka. Ya. Wa kama yahkum bihi wa kama yahkumu bihi at-tatar minas siyasat al-mulkiyah al-ma'khudha an malikihim Genghis Khan, dan sebagaimana pula yang ditetapkan hukum itu oleh orang-orang Tatar, orang Tartar, nenek moyangnya bangsa Mogal, ya, Mongol. Dulu namanya Mongol, sekarang namanya Mogal. Di mana orang Tartar ini menguasai Baghdad dengan darah dan air mata, dibantai kaum muslimin di sana, kemudian ditetapkan hukum atasnya yang diambil dari politik kerajaan mereka, yang diambil dari pikiran-pikiran raja mereka. Yang pertama yaitu Genghis Khan, alladzi wada'a lahumul yasiq, di mana Genghis Khan ini membikin bagi mereka kitab undang-undang hukum KUHP namanya Yasiq atau Yasak. Ya. Isinya kata Ibnu Katsir, wa huwa ibarah an kitabin majmu'in min ahkamin qad iqtabasaha min syara'i'in syatta min al-yahudiyah wal nasraniyah wal millah al-islamiyah wa ghairiha. Kitab undang-undang hukum Yasak ini yang dijadikan pegangan oleh kerajaan Mogal ini, itu adalah kumpulan hukum-hukum yang diambil dari berbagai syariah, syariah Yahudi, syariah Nasrani, syariah Islam, dan lain-lainnya, syariah animisme Mogal. Wa fiha katsirun minal ahkami akhadhaha min mujarradi nadharih wa hawahu. Dan di dalam kitab undang-undang hukum Yasak ini terdapat banyak ketetapan hukum yang diambil dari semata-mata pandangan dan hawa nafsu si Genghis Khan ini.
fasarat fi banihi syar'an muttaba'an, sehingga kitab undang-undang hukum ini, warisan dari Genghis Khan ini, menjadi kitab undang-undang yang merupakan syariah yang diikuti oleh anak cucunya. Yuqaddimunaha alal hukmi bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kitab ini lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kitabullah dan daripada sunnah rasulnya. Faman fa'ala dzalika minhum fahuwa kafirun yajibu qitaluh. Siapa yang berbuat demikian dari mereka itu, yaitu lebih mengutamakan kitab undang-undang hukum dari Yasak ini, dari warisan nenek moyang Mongol ini, atau yang sejenisnya, lebih diutamakan daripada kitabullah dan sunnah rasulnya, maka kata Ibnu Katsir, dia itu kafir dan wajib untuk diperangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, hatta yarji'u ila hukmillah wa rasulih, sampai dia mau kembali kepada hukum Allah dan rasulnya. Fala yahkumu siwahu fi qalilin wala katsir, sehingga dia tidak mau menetapkan hukum selain hukum Allah dan rasulnya dalam perkara yang sedikit maupun dalam perkara yang banyak. Nah, ini Ibnu Katsir. Zaman Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu itu, ada yang bicara di belakang itu, siapa itu? Mau bicara di sini, jangan di belakang. Di sini gantian sama saya, biar saya nggak capek. Nah, itu Ibnu Katsir berbicara 700 tahun yang lalu tentang adanya kitab undang-undang hukum yang diambil dari pikiran-pikiran kafir Mongol. Nah, yang sekarang sezaman dengan kita, coba kita lihat catatan kaki dari Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah. Al-Allamah Ahmad Syakir ini muhaddis, ahli hadis. Diterangkan oleh Syekh Al-Albani bahwa di dunia ini ada 3 orang salaf dalam sepengetahuan saya, yaitu 2 orang sudah mati, 1 orang masih hidup waktu itu, zaman itu. 2 orang yang sudah mati yaitu Ahmad Syakir di Mesir dan Siddiq Hasan Khan di India. Ini sudah mati zaman itu. Dan 1 orang yang masih hidup yaitu Syekh bin Baz. Jadi Ahmad Syakir ini salah satu dari 3 ulama yang sangat dikagumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, al-muhaddis. Apa kata Ahmad Syakir rahimahullah? Innal amra fi hadhihi al-qawanin al-wad'iyyah wadihun wuduhus syamsi huwa kufrun bawahun la khafa'a fihi. Yang di belakang mau bicara, ta'al, bicara sini, jangan bicara di belakang. Adab sopan santun di majelis ilmu itu jangan bicara, cuman dengar. Nanti kalau mau bicara,
Innal amra fi hadhil qawaninil wad'iyyati, sesungguhnya perkara yang ada dalam undang-undang yang dibikin baru sekarang ini, ya, oleh pemerintah-pemerintah, wadihun wuduhus syamsi, adalah jelas dengan sejelas-jelasnya, seperti jelasnya matahari di siang bolong. Itu semua hiya kufrun bawahun, adalah kekafiran yang nyata, la khafa'a fihi wala mudawarah, tidak ada tersamarnya dan tidak ada peluang untuk membelok-belokkan kepada pengertian lain, bahwa undang-undang, kitab undang-undang yang melanggar syariat Allah sekarang ini, yang dibikin oleh pemerintah-pemerintah muslimin di negara-negara muslimin, ini adalah kufrun bawah, kekafiran yang nyata, kata beliau. Wala udhra li ahadin mimman yantasibu lil islami kainan man kana fil amali biha awil khudu' laha aw iqrariha, dan tidak ada alasan bagi mereka yang mengaku beragama Islam, siapapun dia, untuk beramal dengannya atau tunduk kepada hukum-hukum itu atau ikut menetapkan dengan hukum itu. Falyahdharim ru'un li nafsihi wa kullu mri'in hasibu nafsih, maka hendaknya setiap orang hati-hati terhadap iman dirinya itu, dan setiap orang hendaknya menghitung tentang dirinya. Ala falyasda'il ulama'u bil haqqi ghaira hayyabina waliyuballighu ma umiru bitablighih ghaira mawanina wala muqassirin. Hendaknya, kata beliau, segera para ulama itu menyampaikan kebenaran ini dengan tidak takut kepada siapapun, dan hendaknya mereka menyampaikan perkara ini, apa yang mereka diperintah oleh agama ini untuk menyampaikannya, dengan tidak merasa terhalang ataupun dengan tidak kurang dalam menyampaikannya. Hadirin, kufrun bawah ini, kekafiran nyata ini, itu bahaya sekali. Diterangkan oleh riwayat berikut tentang kufrun bawah, tentang kufrun bawah. Kufrun bawah istilahnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, kekafiran yang nyata. Bagaimana? An Ubadah bin As-Samit qal, Ubadah bin As-Samit menyatakan, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlah. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami mendengar dan taat kepada penguasa kami, dalam keadaan kami bersemangat atau dalam keadaan kami tidak suka kepada penguasa kami, dalam keadaan kami kesulitan ataupun dalam keadaan kami mudah hidup, dan dalam keadaan hak kami diambil, dirampas oleh penguasa itu. Dan kami berbaiat pula kepada Rasulullah untuk tidak merampas kekuasaan dari penguasa yang ada di antara kami. Qala, kemudian Nabi menambahkan baiat itu, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalau kamu melihat kekafiran yang nyata, kufran bawahan, kekafiran yang nyata, engkau dalam perkara itu mempunyai burhan, mempunyai ilmu dari Allah.
Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari fi sahihih, dalam sahihnya, hadis ke 7056. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis ke 1709. Qala al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah fi ta'liqihi ala tafsir, berkata al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam catatan kaki beliau terhadap tafsir ayat itu tadi, ya, surat Al-Maidah berapa tadi? Al-Maidah 49 sampai 50. Syekh Muqbil menyatakan, wal kufrul bawahu ad-dhahirul mu'linu, yang namanya al-kufrul bawah ialah kekafiran yang zahir, yang nyata, al-mu'lin, yang diumumkan. Ya, ini kan negara Indonesia banyak agama, masa harus pakai hukum Islam? Ya enggak bisa. Hukum Islam itu enggak cocok di sini, katanya kafir-kafir ini tadi. Bahkan ada yang bilang, kalau saya disuruh pakai hukum Islam, kalau negara Indonesia disuruh pakai hukum Islam, jaketnya enggak pas, kekecilan. Hukum Islam dibilang jaket yang kekecilan. Kurang ajar kan? Nemen. Ini kurang ajar, ini penghinaannya terhadap Islam, terhadap syariah Islamiyah. Hadirin, karena itu kita perlu tahu, ya, kalau sudah diberitahu di sini oleh Nabi bahwa kita wajib taat dan tunduk kepada pemerintah Islam, kecuali kalau dalam pada pemerintah itu ada kekafiran yang nyata, tidak ada wajib taat, tidak ada taat, tidak ada taat. Nah, pemerintah Islam itu bagaimana sih? Apa pemerintah Islam itu ialah pemerintah yang menjalankan syariat Islam sepenuhnya, murni dan konsekuen, apa gitu? Ya kita tanya, lah kau sudah menjalankan Islam murni dan konsekuen enggak? Ya masih dalam proses. Loh, kok dalam proses? Ya kalau gitu pemerintah ini dalam proses. Kalau proses. Kau sendiri satu orang masih belum bisa menjalankan syariat Islam secara murni dan konsekuen, kok menuntut pemerintah yang terdiri dari jutaan orang menjalankan Islam secara murni dan konsekuen? Apa ini? Ini definisi takfiri. Nah, sekarang definisi sunnah bagaimana pemerintah Islam itu? Nah, diterangkan di sini di dalam Sahih Muslim, hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Husain, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada' yaqul, bahwa Ummu Husain mendengar Rasulullah berkhutbah di waktu haji wada'. Haji wada' itu 4 bulan sebelum beliau wafat, 4 atau 5 bulan sebelum beliau wafat, ya. Dalam haji wada' itu Rasulullah menyatakan, walau istu'mila alaikum abdun, dan seandainya dikuasakan kepada kalian seorang hamba sahaya, yaqudukum bi kitabillah, tetapi dia memimpin kalian dengan kitab Allah, dengan Al-Quran was sunnah, isma'u lahu wa ati'u,
wajib kalian mendengar dan taat kepadanya. Ya. Jadi kalau pemerintahmu menggunakan atau bersumber kepada Al-Quran was sunnah, wajib kalian mentaatinya. Itu pemerintah Islam. Itu ulil amri minkum. Ya. Lah kalau kitab yang kalau pemerintah yang memakai rujukan kepada kitab Darmo Gandul atau Sutosomo dan sebagainya, wadah. Ya ini bukan pemerintah Islam. Pemerintah Islam itu dikatakan oleh Nabi di sini yaitu apa? Yaqudukum bi kitabillah, yaitu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Wa an Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemerintah kalian, penguasa kalian, ialah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Ialah yang kalian mendoakan yang mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan sejelek-jelek pemerintah kalian, penguasa kalian, ialah yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Dan kalian melaknati mereka dan mereka melaknati kalian. Qila ya Rasulullah afala nunabidhum bisayfi. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah boleh kami singkirkan pemerintah yang demikian itu dengan pedang? Faqala, maka Nabi menjawab, la ma aqamu fikumus shalah, tidak boleh selama mereka menegakkan di kalangan kalian sholat. Selama pemerintah itu menegakkan sholat di kalangan kalian. Ya. Nah, wa idza ra'aitum min mulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalah wala tanzi anit ta'ah minat ta'ah. Dan kalau kalian melihat pada pemerintah kalian sesuatu yang kalian tidak sukai, maka bencilah apa yang amalan dia itu, dan jangan kalian membangkang kepada pemerintah itu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis ke 1855. Dalam riwayat Ummi Salamah Ummul Mukminin, di situ lafadznya ketika Nabi ditanya apakah boleh kita sikat dengan pedang kami, kata Nabi, la ma sallu, tidak boleh selama dia sholat. Jadi kalimat selama dia sholat ialah dicocokkan dengan riwayat siapa? Auf bin Malik, yaitu menegakkan sholat di kalangan kalian. Qala An-Nawawi fi syarhih, berkata Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini, ya, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi keterangan terhadap Al-Quran dan Sunnah itu kita harus dibantu oleh keterangan para ulama, supaya jangan memahami sendiri-sendiri, ya. Nah, karena memang kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengikuti sunnah, wal jamaah dan berpegang dengan al jamaah. Al jamaah itu yaitu para ulama. Ya, kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan bimbingan ulama. Al-Imam An-Nawawi menerangkan dalam syarahnya terhadap hadis ini,
Wa amma qauluhu fala afala nuqatilhum. Adapun pernyataan para sahabat, apakah boleh kita perangi pemerintah yang demikian itu? Qala la ma sallu. Nabi menyatakan tidak boleh kalian perangi selama mereka sholat. Kata Imam Nawawi, fa fihi makna ma sabaq. Maka di sini ada makna seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Annahu la yajuzul khuruj 'alal khulafa bi mujarradid dhulmi awil fisqi. Bahwa tidak boleh memberontak kepada pemerintah hanya semata-mata kalau pemerintah itu zalim atau pemerintah itu berbuat kefasikan. Malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam. Selama pemerintah itu tidak merubah sedikit pun dari kaidah-kaidah Islam. Ya. Kalau dia tidak merubah kaidah-kaidah Islam, walaupun dia berbuat kezaliman, walaupun dia berbuat kefasikan, tetap kita harus mentaatinya. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, dinukil oleh al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, fil hadithi hujjatun, dalam hadis ini ada hujjah fi tarkil khuruj 'ala sultan walau jar, untuk tidak memberontak kepada penguasa walaupun penguasa itu zalim. Wa qad ajma'al fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallibu, dan telah sepakat para ulama untuk mewajibkan taat kepada penguasa yang menang menguasai satu negara. Wal jihadu ma'ahu, dan wajib untuk jihad bersama penguasa yang menang itu. Wa anna ta'atahu khairum minal khuruji alaih, dan taat kepada penguasa itu lebih baik daripada memberontak kepadanya. Lima fi dzalika min hiqnid dima'i wa taskinid dahma'i, karena dengan tetap taat kepada penguasa itu sambil memperbaiki keadaan itu lebih menjaga agar tidak tertumpahnya darah kaum muslimin dan lebih menjaga keamanan. Wa hujjatuhum hadzal khabaru wa ghairuhu mimma yusa'iduh, dan hujjahnya para ulama itu ialah berita ini, riwayat ini dan yang lainnya yang membantu pengertian ini. Walam yastathnu min dzalika, dan tidak para ulama mengecualikan dari kemestian ini, kemestian taat pada penguasa itu, illa idza waqa'a minas sultani al-kufrus sarih, kecuali kalau terjadi pada penguasa itu kekafiran yang nyata. Fala tajuzu ta'atah, maka tidak boleh mentaati penguasa yang menyatakan kekafiran terang-terangan itu. Fidzalika bal tajibu mujahadatah, bahkan wajib untuk memerangi penguasa itu, liman qadira alaiha, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya sabar, ya, jangan menabrakkan kepala ke gunung batu, ya pecah, ya. Nah, begitulah ikhwanna fiddina azzakumullah, bahwa kita wajib mengikhlaskan agama untuk Allah dalam segala masalah. Jangan pilih-pilih dalam beragama itu. Seperti orang Yahudi itu pilih-pilih, ya, nggak suka hukum rajam, oh jangan, ini terlalu kejam, akhirnya sama Yahudi dirubah hukum rajam terhadap zina muhsan. Beragama itu jangan pilih-pilih, tetapi tunduk kepada apa yang diberitakan oleh Al-Quran was Sunnah, agar kita menghukumi, menyikapi segala permasalahan itu dengan Al-Quran was Sunnah. Kita tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan hukum, ya kita sampaikan nasihat. Hukum ini harus hukum Allah dan Rasulnya, bukan hukum itu. Hukum itu adalah sesat, hukum itu adalah kafir. Yang benar ialah hukum Allah dan Rasulnya. Harus diterangkan, harus disampaikan, dan umat juga harus diberi keterangan dan diberi bekal untuk itu.
bukan dihasut untuk memberontak, bukan, tapi diberi bekal. Ini hukum nggak bener. Syirik dibilang kearifan lokal, ini nggak bener, bahaya ini. Bid'ah dibilang kearifan lokal, budaya dan sebagainya. Wah, itu harus ditolak dan dibantah. Kalau kampanye untuk kekafiran itu dilakukan terang-terangan, bantahan terhadapnya juga harus terang-terangan, jangan sembunyi. Loh, kalau sembunyi-sembunyi terus ya apa? Nasibnya kebanyakan orang tidak mengerti, hanyut dengan berbagai kekafiran itu. Harus terang-terangan. Nggak ada media yang memuat, ya wis pokoknya teriak. Meskipun yang mendengar teriakan itu cuma secuil orang, tapi harus dalam rangka bara'atul zimmah, membersihkan, melepaskan diri dari tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Nanti dia ditanya nanti oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya apa kamu? Kok nggak ngomong? Hah? Kok nggak ngomong ada kemungkaran, ada kekafiran begini? Kok kamu diem? Nah, supaya kita jangan sampai terjatuh dalam pertanyaan seperti itu, naudzubillah, harus ngomong. Dan umat harus dikasih pembekalan. Ya. Nah, dan ini kewajiban. Ya. Jangan terikat dengan hadis-hadis dhaif yang melarang kita berbicara, mencerca pemerintah di depan umum. Itu hadis-hadis dhaif itu. Waduh. Ya, jangan dipakai yang kayak gitu itu. Itu menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ini. Ambil dari riwayat-riwayat yang jelas sahih. Nah, saya sudah terangkan masalah hadis-hadis itu. Itu dhaif itu, dan saya nukilkan keterangan dari para ulama, para imam ahlul hadis dalam masalah ini. Kedhaifan riwayat-riwayat yang melarang kita untuk berbicara tentang kesesatan penguasa atau penyimpangan penguasa di depan umum. Ini semua dhaif. Al-Imam Al-Uqaili menyatakan tidak ada satu hadis sahih pun dalam perkara ini, yaitu dalam perkara melarang orang untuk bicara tentang kesesatan pemerintah itu di depan umum. Harus dibicarakan dan disampaikan. Ya tentu semua itu dengan pertimbangan. Kalau seandainya kemaslahatannya lebih besar, yaitu umat diberi wawasan siasah syariah, perpolitikan syariah yang benar, itu wajib. Adapun mafsadahnya, umpamanya dai-nya ditangkap, ya dai-nya saja yang ngadepi. Tidak apa-apa, itu bukan mafsadah itu. Ditangkap aja kok mafsadah. Kecil itu masalahnya. Tapi umat ini yang harus diselamatkan. Umat ikut-ikutan dalam demokrasi, ikut-ikutan nyoblos, wahada haram, terus dibiarkan, la abadan. Itu adalah perkara yang kotor dan itu adalah najis. Loh, nanti kalau nggak nyoblos bagaimana? Katanya hayalan para penghayal ini. Nanti bagaimana? Nanti kalau nggak nyoblos terus orang lain yang nyoblos, ya biar orang lain yang nyoblos. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Karena keharamannya sudah jelas. Kalau ada masyayikh yang menyatakan anjuran untuk menyoblos, itu karena digambarkan kepada beliau-beliau situasi darurat dengan dusta.
wah katanya itu apa di Indonesia Syiah itu menjadi ancaman, wah Syiah masuk dalam partai terbesar dan menjadi ancaman terhadap Indonesia, maka kalau kita nggak nyoblos ya Syekh, wah bahaya. Ya wis, kalau gitu nyoblosnya bagaimana? Ya itu ada PKS itu banyak yang dekat sama kita. Ah ya sudah, kalau gitu wajib atas Salafiyin untuk nyoblos PKS. Hadza fatwa yang tidak bisa kita telan begitu saja. Kita ini bukan muqallid. Ya. Para ulama itu bukan seperti Paulus gitu, bikin keputusan sidang oikumene, keputusan tentang Injil, keputusan nggak bisa seperti itu. Harus ditundukkan kepada dalil dan itu batil. Ulama yang menyatakan haramnya untuk menyoblos itu sekian banyak dan itu harus kita lihat. Jangan hanya yang menyatakan bolehnya atau bahkan wajibnya nyoblos. Ini contoh bahwa umat ini perlu dikasih pemahaman yang benar tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, perpolitikan syariah menurut syariah, agar jangan terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang berbahaya, merusakkan akhlak, merusakkan akidah, merusakkan ibadah, demo-demo, turun ke jalan. Ini perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak punya agama. Nah, ini semuanya harus disampaikan pada umat bahwa itu batil. Ya, barakallahu fikum. Ilahuna ya ikhwan, katanya sudah lewat waktunya, sudah jam 8, lalu mulainya aja malam kok. Iya. Jadi begitulah kita dalam mengikhlaskan agama. Kita merujuk semuanya kepada agama dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara politik, dalam perkara ekonomi, dalam perkara semuanya. Jangan pilih-pilih dalam beragama itu ya. Tetapi semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na, itu ikhlas dalam beragama. Barakallahu fikum. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan dari oleh Ustaz Ja'far Umar Tharib hafizahullah ta'ala wa jazakallahu khairan ala khutbatihi. Sebagaimana tadi yang disampaikan di muka bahwa tidak ada sesi tanya jawab, dan dengan berakhirnya penyampaian materi maka kita anggap berakhir sudah acara pengajian kita pada malam hari ini. Dan kami selaku panitia minta maaf kepada semuanya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan setelah ini kita laksanakan sholat isya dengan diawali adzan dulu, kemudian setelah itu dipersilahkan untuk kita pulang ke rumahnya masing-masing. Dan terakhir kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.